setelah mendengar ceramah-ceramah oleh ulama-ulama yang diangkat sebagai pakar hadis di Sama Al-Hadis, saya dapati ada unsur-unsur yang coba mengalihkan fakta yang sebenar dan sekaligus mengelirukan orang awam dari mengikuti dakwah ke arah manhaj salaf. Apa pandangan Tuan Syekh? Pertanyaan ini datangnya dari luar negara, bukan dari Malaysia. Katanya di Malaysia baru-baru ini oleh pihak pemerintah mengundang ulama-ulama hadis dari Mesir. Kalau tak salah dari 11 November hingga 20. Sekitar 10 hari, 9 hari. Membahas tentang hadis sahih Imam Bukhari. Lalu dihimpunlah beberapa pakar-pakar hadis cuma terdapat beberapa komen. Lebih-lebih lagi, apa yang dikatakan oleh ulama hadis dari Mesir itu, mereka mempertikaikan hadis tentang kuburan, ziarah kubur. Kononnya mendatangi kubur ini hadisnya syadz. Syadz itu maknanya ganjil. Dan bila syadz itu maksudnya dia tergolong daif. Kita tak nafikan pandangan yang mengatakan terdapat juga di dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari derajatnya daif. Ada. Tapi ia bukan mengandung atau menyangkut masalah akidah dan ibadat. Ada. Tak perlulah Ustaz sebut di sini. Tapi dia lebih kepada tentang sikap seseorang di zaman Nabi. Sikap seseorang. Tabiat seseorang. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya dhaif. Betul, ada. Tapi dia bukan menyangkut masalah akidah dan ibadat. Masalah akidah dan ibadat, khasnya ibadat khusus, tak boleh berdasarkan hadis yang dhaif. Oleh sebab Tuan Syekh mengatakan hadis tentang ziarah kubur ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari syadz. Dia tidak sebut dhaif. Padahal syadz itu salah satu ciri-ciri hadis dhaif. Ziarah kubur ni dia ada kaitannya dengan masalah akidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai aid. Aid maknanya dikunjungi secara bermusim. Apalagi bila ziarah kubur itu dengan tujuan minta-minta di atas kubur. Sempena orang-orang yang ada dalam kubur. Dia wali ke, dia keramat ke? Dia wali songo ke? Itu menyangkut masalah akidah. Kita baru sebut tadi. Tawasul kepada orang yang sudah mati walau alim macam mana pun tak boleh. Sambil menyebut umpamanya berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi. Itu semua nama-nama wali.
Mereka sudah meninggal dunia. Dah. Mereka wali. Kita tidak menyebut berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Abu Bakar Siddiq. Itu pun tak boleh. Padahal mereka adalah Rasul. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang garanti masuk syurga pun tak boleh. Apalagi Abdul Qadir Jalani, Sanusi. Mereka hanya bertaraf wali. Itu menyangkut masalah akidah. Tapi berbeza bila kita bersalawat ke atas Nabi. Menyebut juga Nabi Muhammad. Cuma kata ulama akidah, itu bukan bab bertawasul kepada Nabi Muhammad. Bukan. Itu namanya bertawasul dengan amal saleh. Sebab selawat itu amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi, "Man salla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara marrat." Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah apabila kamu tidak awali doamu dengan tahmid dan selawat. Sebabnya tahmid dan selawat kita sebut lebih dahulu sebelum berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu tahmid. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah itu selawat. Itu bukan bertawasul dengan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kita yang berfahaman salaf kata tak boleh amalan-amalan semacam itu. Sedangkan ulama yang datang dari Mesir mengatakan hadis tentang ziarah kubur itu syadz. Ini seolah-olah ada unsur-unsur yang tersirat. Wallahu a'lam.